Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tahukah Baraya bahwa nama Ibu Megawati sebenarnya bukan Soekarno Putri, tetapi Soekarna Putri. Dan bukan Soe, tetapi Su. Dan bukan Karno, tetapi Karna. Dan ini sebenarnya bukan hanya perbedaan kecil dalam aksen Sunda atau Jawa atau perbedaan dalam bahasa baru dengan bahasa lama, bukan seperti itu, bukan ejaan lama, ejaan baru, bukan seperti itu. Tetapi ini memang adalah nama yang sudah disematkan. Jadi maksudnya sempat di zaman dulu ketika Pak Karno masih hidup, beliau juga menemukan ada seorang wartawan yang menulis Soekarno Putri dan Soekarno Putra. Itu langsung ditegur, hei wartawan-wartawan, jangan sampai bikin saya terpaksa bikin bubur merah sama bubur putih lagi gara-gara nama anak saya digonta-ganti. Nama anak saya itu adalah Soekarna Putri. Jadi sudah langsung ada teguran seperti itu. Bukan Soe tapi Su, bukan Karno tapi Karna. Kita tidak mendapatkan penjelasan lebih kenapa Bung Karno memaksakan nama Soekarna itu, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah kenapa Ibu Megawati justru memaksakan untuk mengganti namanya menjadi Soe Karno, walaupun itu tidak sesuai dengan amanah ayahnya. Nah, di sini kita akan berbicara bukan hanya soal nama, tetapi sesuatu yang lebih penting di balik itu, terkait dengan politik, budaya, bahkan agama. Yuk kita mulai. William Shakespeare dalam salah satu karya paling fenomenalnya, Romeo and Juliet, itu pernah menuliskan satu kalimat yang bermakna sampai sekarang dan diulang-ulang diucapkan oleh banyak orang, yaitu pernyataan apalah arti sebuah nama gitu, yang menunjukkan bahwa ya nama itu gak penting-penting amat, itu ngapain juga gitu kan. Ya itu sebenarnya panjang, konteks dalam kalimat itu panjang, tetapi ini juga mengingatkan kita pada beberapa tradisi, misalkan tradisi Abhidhamma di Buddhis itu juga sering mempertanyakan hal-hal yang bersifat identitas gitu. Bukan mempertanyakan identitasnya apa, tetapi kenapa dia harus menyandang identitas itu gitu. Jadi misalkan ada seorang biksu Buddha di sebuah bandara ditanya, "Pak, nama asli Anda siapa?" Dia sebutkan namanya ini. Kata petugas bandara, "Maksud saya nama asli yang diberikan oleh orang tua Anda kepada Anda tuh siapa?" Gitu. Kata si biksu, "Lah, orang tua saya sendiri juga nggak tahu nama asli saya itu siapa. Jadi nama mereka bikin nama untuk saya, tetapi mereka nggak tahu nama asli saya itu siapa." Kadang-kadang orang Buddha tuh ngeselin ya, malah diajak berfilsafat gitu. Ya maksudnya, ya kan orang tuanya sendiri memang tidak pernah tahu nama asli si biksu itu siapa, kenapa dia ngasih nama gitu. Atau misalkan dalam filsafat kontinental barat juga kita mengenal banyak sekali serangan-serangan terhadap nama, terhadap unsur-unsur identitas gitu, terhadap bahasa gitu. Itu orang-orang filsafat kontinental itu memang nyebelin juga, suka nanya-nanya hal yang kayak gitu gitu. Nah, tetapi beda orang, beda cerita, beda tradisi juga beda pemahaman. Jadi di Indonesia atau di Nusantara secara umum, nama itu penting. Misalkan nama bagi orang Bali itu bukan hanya menunjukkan seseorang, tetapi menunjukkan identitas yang lainnya gitu. Misalkan dia ada dalam strata mana dalam sebuah hierarki masyarakat gitu. Jadi apakah dia anak agung misalkan yang seperti itu ya, atau bahwa dia itu anak keberapa dalam sebuah keluarga gitu kah, apakah namanya ketut gitu kan, itu juga sebenarnya menunjukkan dia ada di posisi yang mana gitu. Atau misalkan kalau kita lihat orang-orang Jawa juga menempatkan nama itu sesuai dengan statusnya. Jadi misalkan kalau nama orang-orang besar, orang-orang bangsawan, maka namanya bagus-bagus dan panjang-panjang serta memiliki makna yang hiperbolik gitu, yang besar-besar gitu. Amangkurat gitu, artinya pemangku bumi gitu kan, pemangku alam semesta gitu. Atau misalkan ya Pakubuwono gitu ya kan begitu ya.